Abe dari Papua Barat. Papua Barat. Kemarin juga saya dari Papua Barat. Ini pas Dari bisa jadi, Sorong. bisa jadi ketemu Bapak ini, jangan-jangan. Nggak tahu. Cuman saya nggak tahu. Oke, Pak Abe dari Papua Barat. Shalom dan selamat malam Bapak Pendeta. Pertanyaan saya, apa bedanya melayani banyak orang di luar gereja dan melayani di dalam gereja? Silakan Pendeta. Terima kasih. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat malam untuk Pak Abe dari Papua Barat. Untuk pertanyaan yang pertama ini, makanya saya pakai baju batik Papua ini. Kalau pertanyaannya mana atau apa bedanya, yang pertama kita harus definisikan dulu yang dimaksudkan oleh Pak Abe dengan gereja itu adalah apa? Apakah itu gedung gereja atau kumpulan orang-orang yang percaya atau organisasi gereja? Kalau menurut definisi Alkitab, gereja atau jemaat itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terikat di dalam suatu perjanjian dalam tubuh Kristus, yang bertumbuh bersama-sama mencapai suatu kesatuan iman. Itu adalah gereja. Mereka dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kata 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jadi kalau gereja itu artinya kumpulan orang-orang yang percaya, kalau kita terapkan pada pertanyaan ini, apa bedanya melayani banyak orang di luar gereja dan melayani di gereja? Maka kita mesti lihat dulu, melayani itu tugas siapa sebenarnya. Ada ayat yang berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 yang mengatakan, jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Ada daftar berbagai macam karunia rohani. Karunia rohani ini diberikan kepada siapa? Menurut Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-38, pada saat seseorang dibaptiskan dan bergabung dengan jemaat Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yaitu melengkapi orang tersebut untuk bisa melayani. Melayani siapa? Bayangkan kalau setiap orang yang bergabung dengan tubuh Kristus, yaitu jemaat atau gereja, mereka melayani, apakah mereka hanya saling melayani di dalam gereja? Justru gereja itu dipanggil untuk melayani. Jadi mungkin pertanyaannya bukanlah apakah bedanya melayani di luar gereja dan di dalam gereja, karena pada prinsipnya gereja itu dipanggil untuk melayani, terbentuk untuk melayani. Orang-orang yang mengikuti Kristus itu berkumpul bersama-sama untuk melayani. Makanya tadi saya sebutkan ayatnya, saya baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ini artinya dipanggil untuk melayani. Dengan demikian, maka marilah kita melihat hal pelayanan ini bukanlah dalam sudut pandang apakah melayani di luar gereja atau melayani di dalam gereja. Kalau kita adalah anggota tubuh Kristus, anggota jemaat, anggota gereja, marilah kita semua bersama-sama melayani agar supaya orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, yang belum menjadi bahagian dari tubuh Kristus, juga boleh mengikut Tuhan. Kurang lebih demikian tanggapannya. Terima kasih.